Majelis Ulama Indonesia akan memutuskan fatwa penggunaan hewan yang terpapar virus penyakit mulut dan kuku sebagai hewan kurban. Angka pesakitan yang tinggi dan penularan yang cepat mendorong pemerintah meminta fatwa atas hewan kurban ini. Untuk mengetahui pembahasan terkait fatwa MUI terkait hewan kurban yang terpapar penyakit kuku dan mulut, sudah terhubung dengan Asrorun Niam Soleh, Ketua Bidang Fatwa MUI. Selamat malam Pak Niam. Selamat malam Mbak, gimana kabar? Alhamdulillah baik Pak Niam, semoga baik-baik saja ya Pak Niam. Hari ini sebetulnya MUI diharapkan untuk mengeluarkan fatwa soal boleh tidaknya hewan yang terkena penyakit kuku dan mulut ini dijadikan hewan kurban. Apakah sudah ada keputusan soal ini? Terima kasih. Hari ini Majelis Ulama Indonesia menggelar rapat terbatas untuk pendalaman masalah atas permohonan fatwa yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian ya. Permohonan fatwa itu sudah disampaikan beberapa hari yang lalu dan sebagai tindak lanjutnya tadi habis sholat Jumu'ah kita melaksanakan rapat teknis ya untuk memperoleh gambaran secara utuh mengenai substansi masalah yang difatwakan. Apa PMK, kemudian dampaknya serta mitigasi risiko untuk pencegahan meluasnya wabah tersebut. Nah, jadi diperoleh penjelasan dari penjelasan ahli IPB yang hadir tadi dan juga penjelasan dari Kementerian Pertanian, dalam hal ini adalah Direktorat Kesmafed, mengenai langkah-langkah mitigasi terhadap pencegahan dan penanggulangan PMK agar tidak mengganggu pelaksanaan ibadah kurban ya. Nah, tadi diperoleh beberapa informasi penting ya untuk kepentingan penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dijadikan pedoman bagi masyarakat dan juga panduan bagi pemerintah di dalam mengambil public policy-nya. Yang pertama, penyakit mulut dan kuku ini menular ke hewan ternak yang bersifat sangat cepat, sehingga butuh langkah-langkah mitigasi dan juga karantina terhadap daerah yang terkena wabah. Tapi ada informasi lain, yaitu PMK ini tidak membahayakan manusia dan juga tidak berdampak kepada kualitas daging. Dengan demikian sebenarnya informasi terkait dengan PMK ini perlu disampaikan kepada publik agar tidak muncul kekhawatiran yang berlebih. Tetapi perlu kewaspadaan yang terukur. Dan atas dasar informasi inilah yang nanti insya Allah dalam waktu dekat Majelis Ulama Indonesia membahas dan menetapkan fatwa sebagai panduannya. Oke, kalau begitu apa saja kemudian yang nanti akan menjadi pertimbangan MUI mengeluarkan fatwa soal ini? Karena ini memang sedang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, termasuk juga bagaimana selain menggunakan hewan ternak ini sebagai hewan kurban, juga bagaimana kemudian untuk mengonsumsinya begitu? Ya, terima kasih ya. Kondisi penyakit mulut dan kuku menyerang kepada hewan ternak dan kebetulan bersamaan dengan momentum jelang pelaksanaan ibadah Idul Adha 1443 Hijriah. Kurban itu merupakan ibadah yang bersifat mahdoh atau ibadah yang basisnya adalah dogma. Ada syarat rukun yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah jenis hewannya, usianya, kemudian kondisi kesehatannya. Nah, PMK ini bisa berdampak kepada pelaksanaan aktivitas kurban yang merupakan ibadah yang bersifat khas di dalam masyarakat Muslim. Yang pentingnya adalah jaminan pemerintah terkait dengan ketersediaan hewan yang sehat untuk kepentingan kurban bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, berikan perlindungan secara optimal agar peredaran hewan tersebut dipastikan bebas dari penyakit mulut dan kuku. Langkah yang ketiga adalah langkah-langkah karantina dan juga langkah preventif agar hewan yang terkena wabah tadi tidak keluar ke daerah lain sehingga potensi perluas sebaran PMK ini. Nah,
atas 3 fakta ini kemudian Majelis Ulama Indonesia berkepentingan untuk memberikan panduan syar'inya. Bagaimana ketika hewan terpapar PMK untuk kepentingan korban. Karena tadi ada informasi bahwa PMK itu tidak berdampak kepada kualitas daging. PMK itu tidak menular kepada manusia dan juga tidak berbahaya. Nah, karena itulah fakta-fakta ini menjadi pertimbangan penting di dalam pembahasan dan juga penetapan fatwa. Ketika permohonan fatwa itu disampaikan ke MUI, MUI tidak serta-merta memberikan jawaban karena membutuhkan pemahaman secara utuh dari ahli yang memiliki kompetensi. Dan tadi kita sudah mendengar pandangan ahli yang memang memiliki kompetensi di bidang kesehatan hewan, serta mendengar dari Kementerian Pertanian yang memang punya kompetensi di bidang policy dalam peredaran dan juga penanggulangan wabah PMK ini. Oke, karena memang persyaratan itu kemudian juga harus mempertimbangkan bagaimana kondisi terkini begitu ya Pak Niam. Contohnya seperti yang tadi Pak Niam katakan, bagaimana ketersediaan pasokan daging ini sehingga pada saat nanti masyarakat muslim ingin melakukan kurban di saat Idul Adha ini sudah dipastikan stoknya ada begitu ya? Betul, fatwa itu kan biasanya adalah sisi faktual dan juga kontekstual. Dan fatwa hadir sebagai solusi, bukan menambah masalah. Salah satu hal yang tadi muncul adalah adanya stok yang berlebih di satu daerah, tetapi kebetulan daerah tersebut terkena wabah. Sehingga ada 2 dampak yang dikhawatirkan. Dampak yang pertama adalah daerah lain yang mengandalkan stok daerah tersebut, sebut saja Jawa Timur misalnya, bisa kekurangan stok. Karena larangan proses pergerakan hewan yang ada di daerah pandemik. Kemudian yang kedua, hewan yang tadi jumlahnya banyak di Jawa Timur misalnya, karena nggak bisa keluar ke luar daerah, maka akan berdampak overstock dan juga berdampak kepada potensi kerugian peternak. Nah, MUI berpikir untuk menyelesaikan masalah ini bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga persoalan aspek kemaslahatan secara lebih besar. Tadi sempat kita diskusikan mengenai langkah-langkah pelaksanaan kurban dengan membayar kepada lembaga yang memang punya dedikasi untuk kepentingan pengelolaan hewan kurban. Mereka menyembelih di tempat daerah tersebut tanpa harus melakukan proses mobilisasi hewan keluar daerah. Dan begitu disembelih di Jawa Timur misalnya, setelah itu dagingnya bisa diolah dan juga didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Itu bagian dari solusi yang bersifat keagamaan dan juga berkontribusi untuk mewujudkan kemaslahatan serta meminimalisir risiko sosial dan juga risiko ekonomi akibat dampak dari PMK ini. Oke, artinya fatwa yang nanti dikeluarkan ini apakah kemudian nanti bisa berbeda-beda tergantung dengan kondisi wilayahnya masing-masing kalau begitu Pak Niam. Misalkan di wilayah yang memang stoknya cukup banyak, mungkin tidak disarankan begitu ya. Tapi di wilayah-wilayah yang memang ketersediaannya sedikit untuk hewan ternak ini bisa dilakukan. Apakah mungkin akan begitu? Ya, fatwa ini kan menjadi panduan bagi masyarakat muslim ya, tetapi sifatnya kontekstual sesuai dengan kondisi, situasi dan juga lingkungan strategis yang ada di dalam lingkungan tersebut. Nah, gambaran dari Kementerian Pertanian tadi ada daerah merah, ada daerah hijau. Misalnya Sulawesi Selatan masuk kategori daerah hijau yang belum terdampak PMK ini. Mereka mengambil langkah untuk mencegah masuknya hewan dari daerah yang terjangkit untuk kepentingan memproteksi agar hewan ternak di Provinsi Sulawesi Selatan tidak tertular ya. Bisa jadi
itu nanti berdampak kepada ketersediaan stok ya. Seandainya ada masyarakat Muslim yang berada di Sulawesi Selatan mau korban, tetapi hewan korbannya batas stoknya di Sulawesi Selatan. Ada jalan fikih yang memungkinkan pelaksanaan ibadah korban itu dengan stok hewan yang ada di Jawa Timur misalnya. Sekalipun tidak dilakukan proses pergerakan dari Jawa Timur ke Sulawesi Selatan, bukan berarti orang Sulawesi Selatan tidak bisa berkorban hanya karena persoalan stok yang terbatas di Sulawesi Selatan. Oh, iya. Itu bagian dari makhraj fikih atau solusi fikih yang diberikan oleh Komisi Fatwa di dalam merealisasikan kemaslahatan pada saat pelaksanaan kurban di saat wabah PMK ini. Oke, salah satu kemudian yang mungkin dijadikan pertimbangan adalah dalil begitu ya, atau terjadi peristiwa. Apakah kemudian di zaman Rasulullah misalnya pernah terjadi wabah seperti ini dan bagaimana kemudian aturannya saat itu? Iya, tuntunan secara umum terkait dengan wabah itu bab soal karantina ya. Maka langkah yang diambil oleh Direktorat Kesehatan Veteriner atau Kesmafet untuk melakukan karantina bagi hewan yang terpapar PMK agar dia tidak keluar daerah sehingga tidak menularkan kepada yang lain, itu memang sejalan dengan langkah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika ada wabah ya. Agar apa? Agar orang atau hewan yang terjangkit virus PMK ini tidak menularkan ke yang lain. Nah, demikian juga ketika ada daerah yang terbebas, maka dia bisa memproteksi diri untuk tidak masuk ke daerah wabah atau sebaliknya menutup diri dari hewan yang terpapar PMK agar tidak menularkan. Saya kira ini langkah yang sejalan dengan tuntunan yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan langkah karantina ini tidak hanya kepada orang yang terjangkit wabah, hewan yang terjangkit wabah pun juga demikian. Karena pada hakikatnya hewan yang akan kita konsumsi harus dipastikan di samping halal juga thayyib. Thayyib itu artinya layak konsumsi. Kalau dia secara fisik bugar tetapi penyakitan yang bisa berdampak kepada gangguan kesehatan orang yang mengonsumsi, maka ini menjadi haram. Nah, itulah yang tadi didalami dalam sidang Komisi Fatwa, apakah PMK itu berdampak kepada kondisi kesehatan ketika kita mengkonsumsi dagingnya. Apakah PMK berdampak kepada buruknya kualitas daging? Tadi diperoleh jawaban tidak. Hanya saja memang tingkat penularannya sangat cepat dan itu akan berdampak kepada kondisi kesehatan hewan, berdampak kepada produktivitas dan juga berdampak kepada kesehatan jangka panjangnya. Saya kira ini menjadi hal penting yang harus dimitigasi ya. Iya, soal keamanan mengonsumsi hewan ternak yang sudah terkena PMK begitu, apakah kemudian nanti MUI juga akan mengeluarkan fatwa soal ini? Karena memang kita tahu bahwa saat ini sudah disampaikan bahwa bisa dikonsumsi asalkan sudah sembuh selama 2 minggu. Apakah nanti isinya akan sejauh itu, Pak Niam? Ya, tentu fatwa itu kan akan dijadikan panduan sekaligus juga pedoman yang bersifat operasional atau di kontemporer yang ada ya. Fatwa kan tidak didasarkan kepada asumsi-asumsi, akan tetapi didasarkan kepada kondisi faktual. Karena itulah informasi yang tadi diperoleh pada saat rapat usai Jumat tadi menjadi sangat penting agar kita memperoleh maklumat secara memadai mengenai kondisi kontemporer yang kita hadapi. Nah, ada fakta yang tadi juga sudah saya sampaikan
bahwa PMK ini penyakit yang basisnya adalah virus dan memiliki kemampuan untuk menyebar sangat cepat. Dan di Indonesia ini baru pertama kali setelah 32 tahun Indonesia terbebas dari PMK. Itu butuh penanganan yang bersifat cepat dan juga langkah-langkah preventif ya. Ini yang pertama, langkah-langkah preventif itu menjadi sangat penting. Kemudian yang kedua, bahwa faktanya PMK bisa ditangani, bisa dicegah, kemudian bisa diminimalisir. Kemudian yang ketiga, dampak yang ditimbulkan itu lebih kepada dampak sosial dan juga ekonomi. Sementara terkait dengan kesehatan manusia secara umum tadi diperoleh penjelasan itu tidak berdampak secara langsung atau secara karena fakta ini akan sangat berpengaruh di dalam penetapan fatwa apakah dia berpengaruh kepada perubahan hukum boleh atau tidaknya hewan yang terkait bagian hewan yang akan dijadikan. Baik, Pak Niam, tadi Pak Niam mengatakan butuh penanganan yang cepat begitu ya, termasuk juga umat Islam juga butuh kepastian yang cepat sebetulnya. Kapan, kalau memang saat ini masih dalam pembahasan, harapannya sebetulnya hari ini sudah keluar. Kapan butuh waktu berapa lama lagi MUI untuk melakukan pembahasan dan untuk mengeluarkan fatwa ini sesegera mungkin? Ya, MUI memiliki komitmen untuk menyegerakan jawaban atas pertanyaan masyarakat terkait dengan masalah ini. Karena memang ini pertama urgen, kemudian yang kedua mendesak terkait dengan waktu pelaksanaan ibadah kurban yang sudah akan mendesak dan tadi dari ahli kehewanan, dokter dari IPB, kemudian ahli dari Kementerian Pertanian, kita sudah memperoleh maklumat di bidang per-PMK-an ini. Insya Allah awal pekan depan ini sudah bisa difinalisasi untuk dijadikan panduan dan juga pedoman bagi pemerintah dan juga bagi masyarakat, khususnya masyarakat Muslim. Baik, kita akan tunggu sama-sama bagaimana kemudian fatwa ini keluar, harapannya awal pekan depan. Asrorun Niam Soleh, Ketua Bidang Fatwa MUI, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam, Pak Niam. Terima kasih banyak, Mbak ya. Waalaikumsalam.